Shalom saudara-saudari, salam damai sejahtera. Baik, di sini saya akan memberikan kesaksian saya bagaimana saya sebelum dibaptis dan sesudah dibaptis. Sebelum saya dibaptis saudara, saya itu hanya percaya Tuhan tetapi, saya tidak mengenal Tuhan. Ya, hidup saya penuh dengan kekosongan, kehampaan, kebutaan, dan juga kedengkian saudara ya. Saya hidup dengan kuasa kegelapan, saya banyak percaya-percaya tentang kuasa kegelapan, banyak ditipu oleh iblis saudara. Tapi setelah saya dibaptis saudara, saya sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan secara pribadi saya begitu banyak mengalami, apanya, apa sih, saya begitu banyak mengalami kuasa Tuhan di dalam diri saya. Seperti kata Ayub, yang dulunya saya mendengar tentang Tuhan dari orang lain dan sekarang saya melihat dengan mata saya. Dan saya pun berkata demikian, yang dulunya saya, mendengar tentang Tuhan dari orang lain dan sekarang saya telah mengalami dan merasakan Tuhan di dalam hidup saya secara pribadi. Ya, setelah saya dibaptis saudara, saya merasa tenang, damai, dan saya terbentuk satu persatu. Ya, karena kita berubah itu tidak mudah, tetapi saya disanggupkan oleh Tuhan untuk merubah karakter saya, saudara ya, dan saya merasa tenang, kedamaian, sukacita, saudara ya, dan saya mulai mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ketika saya membaca firman Tuhan. Nah, setelah saya dibaptis saudara, itu biasanya kan ada baptisan Roh Kudus. Ya, saya bergabung doa online bersama Ibu Lita dengan Bapak, Evangelis, John ya, saya ikut gabung doa online. Ketika kami berdoa pembaptisan Roh Kudus, ya puji Tuhan, saya itu dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, saya berbahasa roh saudara. Ketika saya berbahasa roh saudara, saya melihat Ibu Lita itu dipenuhi beberapa burung merpati, ya merpatinya merpati putih ya, merpati putih dan, saya melihat malaikat pula di situ saudara ya, ketika Ibu Lita itu penyembahan saudara. Dan di antara burung merpati tadi itu hinggap ke saya saudara ya, hinggap ke saya dan, saya juga melihat malaikat itu ada sama saya saudara. Dan lalu kemudian setelah saya melihat itu saudara, saya langsung merasakan ada angin itu tembus di ubun-ubun saya, dari kepala saya ya, dari atas turun ke seluruh tubuh jiwa raga saya saudara, itu adem, seger, enak banget dah rasanya. Nah, setelah itu saudara, saya itu ada di sebuah gedung putih ya, sebuah gedung dan warna putih gedung catnya itu ya. Saya mendoakan orang-orang banyak saudara ya, di situ ada burung merpati juga, dan di situ juga ada malaikat saudara ya. Saya berpikir bahwa Tuhan itu menyertai saya, jadi seperti itu. Lalu kemudian setelah kami menutup doa online tersebut saudara ya, kami menutup doa tersebut, saya bertanya dengan Bapak Evangelis John ya, dan dia menjelaskan kepada saya saudara, tetapi saya imankan itu terjadi sama saya. Lalu kemudian saudara, itu kami selesai doa itu sekitar jam 10 malam. Nah, setelah itu saudara, setelah selesai berdoa, saya itu ada doa pribadi gitu ya, doa pribadi dan lalu kemudian setelah saya doa, saya tidur. Beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian, saya merasakan sakit luar biasa saudara ya. Saya sakit perut saudara, sakit perut itu bukan sakit perut luar biasa, nyawa saya hampir melayang, lebih sakit daripada orang melahirkan saudara ya. Seluruh tubuh jiwa raga saya ini saudara, seluruh tubuh saya itu bercucuran keringat, basah semua baju saya gemetar, terus saya kedinginan seperti di es saudara ya, dan saya berbahasa roh saudara. Pusar saya itu seperti pisau saudara ya, seperti pisau, saya keringatan, saya gemetar, saya nggak tahan, benar-benar luar biasa. Ketika saya berbahasa roh, sakit itu berhenti saudara, tapi ketika saya berhenti berdoa, sakit itu bertambah lagi sakit. Ya benar-benar itu beberapa kali terulang saudara ya. Saya benar-benar bergumul dengan penyakit saya saudara yang sangat, benar-benar sebenarnya saya benar-benar nggak sanggup lagi gitu. Ketika saya nggak sanggup, saya mendengar suara iblis berkata, "Ya udahlah pergi aja lagi, pergi ke dukun lagi, belum tentu loh Tuhan itu bakalan nyembuhin kamu," katanya, "entah entah kapan dia sembuhin kamu," dia ngomongnya kayak gitu. Terus, habis itu katanya, "Kalau ke dukun kan langsung sehat." Lalu saya berkata, "Tidak, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus." Saya berkata, "Saya deklarasikan tubuh, jiwa, raga, roh saya ini saya serahkan kepada Tuhan. Saya milik Kristus, bukan lagi milik saya, bukan pula milik, kuasa kegelapan. Saya putuskan ikatan perdukunan, saya putuskan ikatan keturunan, saya putuskan kuasa kegelapan yang tidak mau melepaskan saya itu saya lepaskan, saya hancurkan di dalam nama Yesus." Saya berkata, "Tuhan Yesus, saya mohon darah-Mu tercurah ke atas saya." Dan saya, itu berbahasa roh saudara ya, itu berbahasa roh, tangan saya itu saya tumpangkan di atas perut saya saudara. Saya itu seperti berperang saudara. Dan puji Tuhan, saya itu muntah saudara. Di antara muntah saya itu ada yang menyala-nyala kayak gitu saudara. Saya berpikir, mungkin karena lemas gitu.
tetapi jelas sangat kelihatan sekali ya, yang di antara muntah saya itu ada yang menyala-nyala, dia itu kecil Saudara ya. Karena kan biasa kalau kami, tidur lampunya itu dimatiin gitu, hanya ada remang-remang lampu yang masuk melalui celah dinding saja. Tetapi saya perhatikan baik-baik Saudara, saya perhatikan di antara muntah saya itu memang ada yang nyala Saudara, perlahan-lahan yang nyala-nyala di antara muka saya itu menghilang Saudara, dan saya sembuh luar biasa disembuhkan oleh Tuhan Yesus Saudara ya. Bagaimana pergumulan hidup saya yang dibuat oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan iman saya, untuk menjatuhkan saya meninggalkan Tuhan. Ketika lalu kemudian Saudara ya, saya itu, buang air besar gitu. Saya berpikir seumur hidup saya belum pernah muntah seperti itu, seumur hidup saya kalau bocor apa mau BAB tuh nggak pernah bergumul selama setengah jam, ya. Dan saya sakit perut itu sama persis saya sakit sebelum bertobat. Ya, sebelum saya bertobat itu pernah berobat ke dukun, Saudara, ya, tapi saya tidak memenuhi persyaratannya, jadi seperti itu. Dan, ketika saya muntah bahwa kuasa gelap lah yang, tidak mau melepaskan saya, supaya saya itu percaya kepadanya, supaya itu mau lagi datang sama dia bukan ke Tuhan Yesus. Jadi seperti itu, Saudara. Lalu kemudian, Saudara, saya itu, eee, berdoa lagi dan puji Tuhan saya telah sembuh. Ya saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya, tanpa ada, persyaratan, tanpa ada timbal balik, saya telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itulah pergumulan saya ketika saya setelah dibaptis oleh Roh Kudus, bagaimana iblis tidak mau melepas saya, tetapi saya mau melepaskan iblis di dalam hidup saya. Jadi seperti itu dan, eee, semoga kesaksian saya ini boleh memberkati saudara-saudari ya. Biarlah Tuhan yang menyertai dan Roh Kudus yang ikut campur tangan dalam video saya ini. Baik, sekian dan terima kasih saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati untuk kita semuanya.